Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma qina min syarri fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma irfa'anna al-waba'a wal bala'. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma irfa'anna birahmatika ya arhamar rahimin al-waba'a wal bala'a. Allahumma amin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala dengan senantiasa mohon taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Taisir Karimur Rahman karya Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji ayat yang ke-33 dan 34 dari surah Al-Baqarah. Sebelum kita baca tafsirnya, kita mohon kepada qari'nya untuk membacakan ayatnya dan sekaligus terjemahannya. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang kafir. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Dan selanjutnya kita baca penafsiran beliau rahimahullah ta'ala terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-33. Qala rahimahullah ta'ala, fahina idzin, maka ketika itu, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam nama segala sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkannya kepada para malaikat
Lantas para malaikat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabarkan nama-nama benda-benda tersebut, dan mereka tidak mampu untuk menghabarkan nama-nama benda-benda tersebut. Ketika itu qala Allah taala berfirman, ya Adamu ambihum bi asmaihim. Wahai Nabiullah Adam, habarkanlah kepada mereka nama-nama benda-benda tersebut. Maksudnya asma'al musammayat, nama-nama al-musammayat, sesuatu yang dinamai dengan nama-nama tersebut. Allati aradahallahu 'alal malaikah, yang Allah Subhanahu wa taala menampakkannya kepada para malaikat. Fa'ajazu anha, lalu mereka lemah dari menghabarkan nama-nama benda-benda tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, tatkala Nabiullah Adam menghabarkan kepada mereka nama-nama dari benda-benda tersebut, tabayyana lil malaikati fadlu Adam alaihim, jelas bagi para malaikat keutamaan Nabiullah Adam atas para malaikat. Wa hikmatul bari, dan hikmah Allah yang maha pencipta. Wa ilmuhu, dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala fi istikhlafi hadzal khalifah, di dalam menjadikan Nabiullah Adam sebagai khalifah. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku lebih mengetahui, inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui ghaibas samawati wal ard, perkara yang gaib yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi. Maksudnya ghaibas samawati wal ard wa huwa adalah ma ghaba anna falam nusyahidhu, apa yang gaib dari kita yang kita tidak mampu untuk menyaksikannya. Pembahasan tentang masalah gaib ini sudah kita lalui dalam membahas awal-awal surah Al-Baqarah. Semua yang kita tidak bisa mengindera ini adalah merupakan perkara yang gaib bagi kita. Gaib ada berapa macam, Bapak? Ada dua macam, yaitu gaib yang nisbi dan gaib yang mutlak. Gaib nisbi artinya sesuatu yang gaib bagi seseorang dan bukan gaib bagi orang lain. Seperti misalnya apa yang ada di belakang punggung kita. Kita tidak tahu apa yang berada di belakang punggung kita. Jangankan yang jauh, yang dekat saja kita tidak tahu. Atau mungkin yang sekarang ini terjadi di Makkah Al-Mukarramah. Apa yang terjadi sekarang? Kita tidak tahu. Namun bagi orang yang ada di Makkah Al-Mukarramah, mereka mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di Makkah Al-Mukarramah. Kita tidak mengetahuinya, maka ini namanya gaib yang nisbi, gaib yang sifatnya adalah relatif. Kemudian yang kedua adalah gaib yang mutlak, gaib yang tidaklah mengetahui perkara yang gaib tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya gaib yang mutlak. Contohnya adalah ajal kita, rizki kita, jodoh kita, ya, di mana kita nanti akan meninggal dunia, dan lain-lainnya dari perkara gaib yang tidak bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah gaib yang mutlak. Gaib yang nisbi
kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahuinya. Adapun gaib yang mutlak kita tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Fa idza kana aliman bil ghaibi, maka jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang gaib, fasyahadatu min babin aula, maka perkara yang syahadah, perkara yang tidak gaib, perkara yang bisa disaksikan oleh manusia, yang bisa diindra oleh manusia, min babin aula, termasuk bab yang lebih utama untuk bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang gaib saja Allah mengetahui, maka yang syahadah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui. Ini namanya, istilahnya adalah qiyas aula, ya. Qiyas aula, analogi aulawi. Jika sesuatu yang sifatnya gaib diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang syahadah, yang terang, ya, ini lebih diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'lamu ma tubadun, dan saya mengetahui apa yang kalian tubadun, ai tudhirun, apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui khainatul a'yun, pengkhianatan dari mata, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala la ya'zub ma ya'zubu anhu, ma ya'zubu anhu syai', tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kemarin sudah kita ketahui dari penafsiran musannif rahimahullah ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka antal alimul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidaklah tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala seberat biji dzarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala asgharu min dzalika wala akbar, tidak pula yang lebih kecil dan juga yang tidak lebih besar. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama, dan tidaklah tersembunyi bagi Tuhanmu sesuatu pun yang sebesar biji dzarrah yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-34. Summa amarahum ta'ala bis sujud. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk sujud li Adama, kepada Nabiullah Adam, ikraman lahu wa ta'ziman wa ubudiyatan lillahi ta'ala, dalam rangka untuk menghormati, mengagungkan terhadap Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Sujud di sini adalah bukan sujud ubudiyah kepada Nabiullah Adam, tetapi sujud ikraman wa ta'ziman kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat, ya, terhadap Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, wa ubudiyatan lillahi ta'ala, dan dalam rangka penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sujud kepada Nabiullah Adam di sini ikraman wa ta'ziman kepada Nabiullah Adam dan penghambaan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan ubudiyah kepada Nabi Adam, tetapi ikraman wa ta'ziman kepada Nabiullah Adam. Adapun ubudiyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidaklah benar kalau seseorang mengatakan bahwasannya iblis yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala enggan untuk bersujud kepada Nabiullah Adam adalah orang yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mau sujud kepada makhluk Allah berarti orang yang bertauhid. Ini adalah sebuah kekeliruan dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud, untuk sujud kepada Nabiullah Adam, ikraman wa ta'ziman, bukan ubudiyatan. Famtasalu amrallah. Lalu para malaikat mereka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa badaru kulluhum bisujud, dan mereka semuanya segera sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa iblis aba, kecuali iblis, aba, ia enggan, kecuali iblis, ia enggan, imtana'a anis sujud, ya tidak mau bersujud, wastakbara an amrillah, dan sombong dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala Adam, dan sombong kepada Nabiullah Adam. Dan inilah hakikat dari kesombongan. Ini adalah kesombongan yang hakiki. Kesombongan yang hakiki itu apa, Bapak? Kesombongan yang hakiki adalah apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, tidak mau melaksanakannya, dan kemudian meremehkan manusia. Di sini tidak mau iblis menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah sebuah kesombongan. Dan kemudian juga meremehkan kepada Nabiullah Adam, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain. Qala Allah ta'ala, a'asjudu liman khalaqta tina, apakah saya akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tin, dari tanah liat. Wa hadzal iba'u minhu, dan hadzal iba'u minhu, dan keengganan yang berasal dari iblis di sini. Minhu di sini minnya adalah min ibtidaiyah, yang berasal dari iblis. Wal istikbaru, dan kesombongan, natijatul kufri alladhi huwa muntawin alaihi, merupakan natijah hasil dari kekufuran yang tersembunyi pada diri iblis. Fatabayyanat hina idzin, maka nampak jelas ketika itu ada watuhu lillah, permusuhan iblis terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wali Adamah, dan terhadap Nabiullah Adam, wa kufrihi, dan kekufurannya, wastikbarihi, dan kesombongannya. Nah, ketika Allah ciptakan Nabiullah Adam, kemudian Allah sabdakan kepada para malaikat bahwasanya Nabi Adam menjadi khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat yang termasuk di dalamnya iblis, yang pada waktu itu mereka, yang pada waktu dia sifatnya seperti sifatnya malaikat, sehingga mereka masuk dalam khitab Allah Subhanahu wa ta'ala
yang memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama ahli tafsir. Nah, ketika diperintahkan seperti itu, maka tampaklah apa yang tersembunyi di dalam hati iblis, yaitu apa? Permusuhan kepada Allah, permusuhan kepada Nabi Adam, kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ujian, maka tampaklah semuanya itu. Dan benarlah kata pepatah kita apa? Sepandai-pandai orang membungkus mayit, membungkus jenazah, maka akan berbau juga. Ya, sepandai-pandai orang membungkus jenazah, ya, membungkus jenazah, kalau dibiarkan gitu saja, ya, jenazah akan rusak, ya kan? Semakin hari semakin rusak. Serapat-rapatnya, sebaik-baiknya dibungkus, maka akan tampak. Nah, wa fi hadhil ayati minal ibari wal ayati. Dan di dalam ayat-ayat ini terdapat pelajaran-pelajaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah isbatul kalami lillahi ta'ala. Ditetapkannya sifat kalam, sifat berbicara lillahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam. Mana yang menunjukkan hal ini, Bapak-bapak? Wa idh qulna lil malaikati. Siapa yang mengucapkan qulna di sini? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini digunakan kalimat na? Na dalam bahasa Arab, qulna di situ nanya na fa'iliyah. Fa'iliyah kalau kita belajar bahasa Arab, fa'iliyah itu adalah apa? Na di situ na fa'iliyah itu maknanya apa? Mutakallim wa ma'hu ghairuhu. Di sana ada orang yang berbicara dan bersamanya ada yang lainnya. Ini makna asalnya. Namun kadang maknanya adalah makna yang lain, yaitu ta'zimul mukhatab atau ta'zimul mutakallim. Ada kalanya maknanya na fa'iliyah bukan makna asal tadi. Maknanya adalah untuk mengagungkan orang yang diajak bicara atau untuk mengagungkan orang yang berbicara. Karena itu na di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Na di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Dhamirnya na di situ adalah sebagai ganti dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun maksudnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah itu apa? Lebih dari satu. Wa annahu lam yazal mutakalliman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berbicara. Yaqulu ma syaa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa yatakallamu bima syaa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sifat kalam asalnya adalah sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati dengannya. Sifat dzatiyah adalah sifat yang la tazalu mazalat wa la tazalu, ya, mazala, maaf saya ulang, mazala wala yazalu lahu muttasifan bihi. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tersifati dengannya. Namun ahadu sifatil kalam, ya, ahadnya yakni apa, satuan-satuan dari sifat kalam
ini adalah sifat fi'liyah yang mana jika Allah mengendaki maka Allah berbicara. Jika Allah SWT mengendaki, Allah berbicara. Seperti Nabiullah Adam diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu alimun hakim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala alimun hakim, maha mengetahui dengan ilmu yang sempurna sesuai dengan keagungan dan kehuruan Allah. Hakim lagi maha hikmah sesuai dengan keagungan dan keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ilmu dan hikmah yang sempurna, yang tidak ada cacat dan kekurangannya, yang sesuai dengan keluhuran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wafihi, dan di dalamnya terdapat faedah yang lain, yaitu annal abda idza khafiyat alaihi hikmatullah, sesungguhnya seorang hamba apabila tersamar atasnya hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala fi ba'dil makhluqat, di dalam sebagian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ma'murat, dan di dalam sebagian perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa Allah SWT menciptakan demikian? Ya. Kemudian kita tidak bisa mengetahui hikmahnya. Atau kenapa Allah memerintahkan kita demikian? Kita tidak mengetahui hikmahnya. Fal wajibu alaihi at-taslim. Yang wajib baginya adalah at-taslim. Apa taslim itu? Tunduk, patuh, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattihamu aklihi, dan menuduh akalnya. Menuduh akalnya maksudnya gimana? Menuduh akalnya bahwasanya akalnya itu adalah akal yang pendek, ya. Akalnya dan apa yang menjadi buahnya itu adalah sesuatu yang sangat nisbi, sesuatu yang sangat relatif sekali jangkauannya, ya. Wal iqraru lillahi bil hikmah, dan menetapkan hikmah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu melainkan berdasarkan hikmah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi i'tina'ullahi bi sya'nil malaikati, dan di dalamnya terdapat faedah, yaitu perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap keadaan para malaikat, wa ihsanuhu bihim, dan juga ihsan, berbuat baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, bi ta'limihim ma jahilu, dengan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang mereka tidak mengetahuinya, wa tambihuhum ala ma lam ya'lamu, dan tambih, ya, Allah SWT memberikan tanbih, ya, memberikan peringatan kepada mereka atas apa yang mereka tidak mengetahuinya. Allah SWT memperhatikan para malaikat sehingga malaikat tidak dibiarkan dalam keadaan bodoh terhadap sesuatu, tetapi Allah SWT memberikan pelajaran kepada mereka, ya, sehingga mereka memiliki ilmu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diilmui oleh para malaikat. Kemudian selanjutnya, wa fihi fadilatul ilmi min wujuhin, dan di dalamnya terdapat keutamaan ilmu dari beberapa sisi. Minha, di antaranya, annallaha ta'arrafa li malaikatihi bi ilmihi wa hikmatihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya terhadap para malaikatnya dengan ilmu dan hikmahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu ini adalah sesuatu yang utama. Kalau seandainya ilmu bukan sesuatu yang utama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memperkenalkan dirinya kepada malaikat dengan sifat ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan diantaranya,
annallaha arrafahum fadla Adam bil ilmi. Sesungguhnya Allah SWT memperkenalkan keutamaan Nabiullah Adam kepada para malaikat bil ilmi, dengan ilmu. Wa annahu afdalu sifatin takunu fil abdi, dan bahwasanya ilmu adalah merupakan seutama-utama sifat yang ada pada seorang hamba. Ilmu adalah merupakan sesuatu yang afdal, ya, yang afdalu sifat, ya, seutama-utama sifat yang ada pada seorang hamba. Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu dan keutamaannya, ini sangat banyak sekali, ya. Di antaranya kita bisa melihat apa yang dituliskan dalam kitab, misalnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Imam Ibnu Jamaah, ya, dan lain-lainnya. Demikian juga dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sangat luar biasa, ya, keutamaan dari ilmu syar'i. Wa minha anna Allah amarahum bis-sujudi li Adama, dan diantaranya sesungguhnya Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam ikraman lahu, sebagai pemuliaan kepada Nabiullah Adam. Lamma bana fadlu ilmihi, tatkala tampak jelas keutamaan ilmu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Wa minha, dan diantaranya annal imtihana lil ghairi, sesungguhnya ujian yang diarahkan kepada orang lain, idza ajazu amma umtuhinu bihi, apabila mereka lemah dari memberikan jawaban terhadap apa yang mereka diuji dengannya. Summa arafahu sahibul fadilati, kemudian mengetahuinya orang yang memiliki keutamaan, fahuwa akmalu, maka itu lebih sempurna, mimma arafahu ibtidaan, dibandingkan apa yang diketahui oleh seseorang ibtidaan, semenjak awalnya. Kemudian yang berikutnya, ya, di sini pun juga berarti bolehnya kita itu melakukan imtihan untuk mengetahui derajat keilmuan seseorang, ini boleh, ya. Kemudian wa minha al-i'tibar bihali abawail insi wal jinni, mengambil pelajaran keadaan kedua orang tua jin dan kedua orang tua manusia dan jin. Orang tua kita siapa? Nabiullah Adam. Orang tua dari jin adalah iblis. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu asalnya adalah dari jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Lalu ia fasik, keluar dari ketaatan, ya, dalam melaksanakan perintah Tuhannya. Kemudian wa bayanu fadli Adam, dan juga keutamaan Nabiullah Adam, wa ifdalullahi alaihi, dan juga ifdal Allah Subhanahu wa taala, yakni kenikmatan, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wa adawatu iblis lahu, dan permusuhan iblis kepada Nabiullah Adam alaihi salam, ila ghairi dzalika minal ibar, dan lain-lainnya dari ibrah, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Kalau kita mau untuk meneliti faedah dengan hukumnya, tentu lebih banyak dari apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Dan seseorang semakin dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin mensucikan hatinya dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan semakin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
untuk mengetahui faedah-faedah dan kandungan-kandungan hukum yang terdapat di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa yang kita lakukan adalah sebagai bentuk usaha kita untuk berbuat baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan negara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah, bala dan bencana yang menimpa kepada kaum muslimin secara khusus dan juga kepada seluruh umat manusia pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kejelekan hati kita, kejelekan lisan kita, kejelekan amalan kita, juga kejelekan keluarga kita, kejelekan masyarakat kita, kejelekan bangsa dan negara kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengampuninya, memaafkannya, dan kemudian mengganti bala dan bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya dengan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang sadar untuk senantiasa rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala keadaan. Terus tingkatkan ibadah kita kepada Allah, terus tingkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus tingkatkan kewaspadaan kita di dalam menghadapi semua bencana, semua wabah, semua hal-hal yang memadaratkan kita, dengan senantiasa kita menyertainya kewaspadaan tersebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu kana ghafurar rahima. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.